Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Alhamdulillah baik ya, sehat ya. Alhamdulillah. Oke, seperti biasanya ya, sebelum kita mulai belajarnya, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya akan Ibu absen terlebih dahulu ya. Oke, terima kasih. Berarti hari ini kelas kita aman ya, masuk semua ya. Oke. Oke, mungkin langsung saja ya kita masuk ke materinya ya, nggak usah lama-lama. Langsung aja. Mungkin di sini sudah ada yang tahu hari ini kita mau belajar tentang apa? Ya, kita akan memasuki bab 5 ya, yaitu tentang gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Nah, mungkin di sini juga ada yang tahu siapa itu Umar bin Abdul Aziz? Oke, kalau gitu Ibu jelaskan saja ya. Tolong diperhatikan ya. Oke. Umar bin Abdul Aziz dengan nama lengkapnya Abu Hafs Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam bin Asbi Umayyah bin Abdul Syams. Nah, beliau ini merupakan Khulafaur Rasyidin yang kelima. Loh, bukannya cuma ada 4 ya Bu? Ya, jadi beliau ini digelari oleh para ahli sejarah Islam ya untuk menjadi Khulafaur Rasyidin yang kelima. Itu karena ketinggian akhlak beliau itu sudah menyamai para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, masih ingat sahabat Nabi itu siapa aja? Ya, ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, dan juga ada Ali bin Abi Thalib. Nah, ya. Dan selain itu ya, beliau ini juga merupakan keturunan Umar bin Khattab ya melalui ibunya yang bernama Laila Ummu Asim binti Asim bin Umar bin Khattab. Begitu. Nah, lanjut ke karir ya, awal karir beliau ya. Awalnya itu beliau itu ada di bidang politik dan juga pemerintahan ya. Dengan beliau menjabat sebagai gubernur Hijaz yang berkedudukan di Madinah. Gitu. Nah, tapi sebelumnya beliau juga sudah mendapatkan pendidikan juga ya di Madinah ya, yang pada waktu itu merupakan pusat ilmu pengetahuan dan gudang para ulama hadis dan juga tafsir. Nah, maka dari itu beliau ini dijuluki sebagai khalifah dan juga ulama besar, ahli hadis dan juga fikih. Loh, kok bisa jadi khalifah sih Bu? Ya, jadi beliau ini diangkat menjadi khalifah itu berdasarkan wasiat khalifah dinasti Umayyah sebelumnya, yaitu Sulaiman bin Abdul Malik. Nah, dan selama memerintah itu ya, beliau itu selalu mengeluarkan usaha-usahanya ya untuk memajukan lah istilahnya, untuk memajukan itu ada di bidang diantaranya ada di agama, politik, sosial, ilmu pengetahuan, ekonomi, dan juga dakwah begitu. Nah, meskipun pemerintahan beliau itu relatif singkat ya, cuma 3 tahunan. Nah, tapi begitu banyak perubahan yang dilakukan beliau begitu. Nah, dan di sini salah satu prestasinya mungkin 2 lah ya. Salah satunya mungkin ini di sini ada yang pertama ada kodifikasi hadis ya, kodifikasi hadis. Nah, ini dilakukan beliau ini karena banyak sekali ya syuhada penghafal hadis dan juga banyaknya hadis palsu begitu ya yang beredar di masyarakat sehingga membuat rancu dan sulit membedakan mana yang soheh dan mana yang tidak begitu. Makanya di sini beliau mempunyai ide gitu ya, mempunyai kesadaran untuk membukukan hadis-hadis tersebut itu agar menjadi lebih sistematis dan juga dapat dipertanggungjawabkan begitu. Nah, yang kedua, prestasi yang kedua ya, yaitu menghapus diskriminasi pada kaum Mawali. Nah, di sini usaha yang dilakukan beliau itu adalah memberi perhatian yang lebih ya mengenai konflik antar bangsa Arab dan juga Mawali. Nah, yang pada masa khalifah sebelumnya ini muncul konflik yang berlebih, fanatik yang berlebih itu ya, atau bisa disebut Arabisme. Dan itu disertai juga dengan penghinaan terhadap kelompok lain yang memunculkan konflik. Maka dari itu beliau di sini memberikan perhatian lebih ya terhadap masalah ini begitu. Nah, dan dalam memimpin ini ya, dalam memimpin ini
beliau ini juga tidak luput dari sebuah karakteristik gitu ya, karakteristik jiwa kepemimpinan begitu ya. Dan di sini dapat kita jadikan suri tauladan, dapat kita jadikan contoh gitu ya untuk generasi-generasi selanjutnya begitu ya. Dan di sini selama beliau memimpin memerintah ini, beliau mempunyai kepribadian sederhana, tegas, santun dan juga soleh begitu. Nah mungkin ini aja sih yang dapat ibu sampaikan kepada kalian. Mungkin sudah paham ya, karena ini juga singkat. Kalau sudah paham, di sini ibu akan memberi tugas kepada kalian ya untuk membuat mind mapping ya secara kreatif gitu ya. Nanti ibu akan bagi kalian menjadi berkelompok ya, begitu. Silakan membuat mind mapping secara kreatif dan dikumpulkan minggu depan begitu ya, tentang usaha-usaha Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam memerintah ya, yaitu yang meliputi tadi agama, politik, ekonomi, sosial, ilmu pengetahuan dan juga dakwah begitu. Mungkin itu saja ya yang dapat ibu sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua ya. Dan mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.